Saya kan bukan kebetulan ya. Saya dari kecil itu memang dididik cukup ketat tentang ajaran Islam. Oke. Dan saya mengerti pemahaman yang menganggap, yang mendefinisikan di luar agama Islam formal itu kafir. Oh iya. Karena saya pernah berpikir begitu. Tapi setelah saya belajar membaca buku, bahkan kuliah studi Islam sampai ke pascasarjana, lateral meaning kafir aja bukan beda agama loh. Kafir itu kan sederhananya tertutup. Kafar. Innalladzina kafar. Tertutup, lalu akhirnya dimaknai lagi jadi ingkar. Jadi ternyata saya tidak mau mengajak kafir jihni, kafir ini kan gitu, enggak. Kafir itu sederhananya orang tidak sadar. Jadi secara tradisi atau budaya ada keturunan orang terlahir sebagai agama Islam. Boleh jadi dia memang secara hakikat tertutup. Makanya dia belum menikmati agamanya itu. Agama Islam yang harusnya membawa damai, membuat dia damai. Islam itu kan damai. Surrender, berserah diri, salam, selamat. Nggak dialami. Nah sekarang setelah saya juga mempelajari Hinduism, Christianity, karena memang secara akademis kan belajar. Itu banyak teman-teman yang berbeda agama secara formal, dia melakoni substansi ajaran Islam. Banyak sekarang? Banyak. Lebih aware gitu ya? Lebih banyak. Dan sekarang pun saya sering juga diundang mengajarkan Al-Quran, kontemplasi Al-Quran. Itu yang dengerin mereka teman-teman yang Kristen, Hindu, Buddha. Oke. Nggak ada masalah, apalagi kan disusupi filsafat. Jadi masuk akal gitu. Jadi bisa aja. Bisa aja ya? Bisa. Kalau ini... kalau keturunan Rasulullah gitu, misalnya ada Habib mengaku sanadnya sampai ke Rasulullah, itu juga bisa berpotensi zalim nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau saya keturunan siapapun bisa. Oh, keturunan siapapun bisa ya? Iya. Even itu keturunan Nabi gitu ya? Keturunan siapapun. Keturunan siapapun secara DNA ya, biologi, itu berpotensi. Karena di diri manusia kan ada... Di filsafat itu ada namanya animal soul namanya, Mas. Jiwa setan. Jadi rational soul itu bisa angelic soul, kemalekatan, bisa satanik. Di diri saya ada satanic soul, ada animal soul. Animal itu ada bahimia, ada sabaia, ada yang buas, ada yang ternak. Ternak itu kan makan mulu. Nah rasio ini kalau digunakan benar itu menjadi potensi malaikat, menjadi hikmah, jadi cahaya. Tapi akal saya kan bisa akal-akalan, bisa manipulatif, bisa kepo, bisa iri dengki gitu. Nah ini kan ada di diri kita kan. Iya. Mau keturunan siapapun pasti ada gitu. Saya tidak mengatakan spesifik keturunan Nabi, keturunan siapapun. Keturunan gitu. siapapun. Gitu ya? Makanya kan misalnya seorang pemuka agama, dia tidak bisa menjamin anaknya itu harus ikut jalan dia. Oke. Nah, tadi kita sempat singgung soal soal Nabi gitu. Aku tuh dari dulu tertarik banget sih Bang, bagaimana ya transformasi wahyu ya kepada seorang Nabi ketika kemudian itu dijelaskan secara logis gitu. Karena kalau dari agama itu aku belum bisa sih merasionalisasikannya gitu, bagaimana hadir sosok malaikat bersayap terus berbisik, itu bagaimana menurut Bang Damil? Ya, ini terus terang saya suka pertanyaan ini karena ini pertanyaan saya cukup lama. Jadi kan dari kecil kan kita dikenalkan sosok Nabi Muhammad misalnya, itu kan historis Mas. Iya, historis. Padahal kita tidak tahu wajahnya. Iya dong. Tapi historisnya itu sudah memukau. Jadi masa saya SMP itu Mas, kalau dibacakan kisah Nabi saya menangis. Bisa ternyata begitu. Jadi kita nggak kenal tapi imajinasi kita terbawa gitu. Nah gara-gara itu Mas, itu saya pernah SMP karena suka tulis catatan harian. Saya rindu banget ketemu Nabi. Ya polos saja. Akhirnya saya berkata waktu itu kayak bikin dream. Saya pingin usia 36 saya pergi haji gitu. Ternyata usia 26 berangkat Mas. Entah dari mana duitnya gitu. Beneran. Dan alhamdulillah pas menginjak kaki pertama yang saya tahu Raudhoh
atau Masjid Nabi itu, saya mengalami pengalaman. Katakanlah saya nggak mengklaim itu pertemuan apa, tapi oh ini namanya bertemu Nabi gitu. Nah, pengalaman itu yang luar biasa bagi saya, dan saya tidak bisa membantah itu. Nah, akhirnya apa? Umroh berikutnya diajarin teman saya Iqra, akhirnya belajar seperti apa sih Nabi waktu di Gua Hira. Ke gua dong, naik ke gua, sempatin ke gua. Lihat gua itu gimana ya Nabi dulu di sini gitu. Akhirnya saya, ini karena belajar filsafat kan, kita mengetahui itu Mas, itu kan yang paling gampang lewat panca indera. Saya tahu kopi pahit, ya saya alami. Saya tahu warna merah, saya lihat. Saya tahu musik ini bagus, saya dengar. Saya tahu aroma, saya cium. Jadi mengetahui lewat panca indera. Ini sebelum ke malaikat. Lalu semua pengetahuan kita itu, pada waktu kita diam Mas, dengan mudah kita bisa mengingat pengetahuan itu, ya dong? Jadi pengetahuan itu menjadi memori. Tapi apa saja data-data yang ada di memori, ada di diri kita juga yang mengolah. Namanya logika, rasio. Ada pengetahuan 2, itu diolah jadi 3 gitu. Itu kan berkembang. Itu masih aktivitas rasional Mas. Logika. Nah, wahyu gimana? Wahyu itu tidak melalui berpikir. Itu eureka gitu ya kira-kira. Nah, saya bayangkan, dan saya juga gimana mimpi ngalamin juga itu. Tapi kalau ke manusia kita seperti saya, ya saya tidak mau menyebut itu wahyu. Ilham. Ilham gitu ya. Dong. Ini beda sama intuisi. Kalau intuisi bisa dilatih Mas. Gimana sih bedanya? Kalau tadi kan ada pengetahuan logika kan, itu latihan diolah. Itu filsafat kerjanya itu logika. Di pesantren mantik itu kan gitu. Membaca pola, lawyer, para politician itu jago logika. Tapi logika ini bisa untuk menjatuhkan orang. Debat namanya kan gitu. Nah, logika kalau dia betul-betul diolah, itu dia bisa berproses untuk menemukan kebenaran. Bukan kebenaran partikular. Bukan kebenaran menurut gue. Itu relatif. Tapi kebenaran yang ditemukan. Itu logika yang diolah. Itu logika yang diolah makin matang. Itu belum level intuisi. Belum wahyu. Belum ilham. Jadi wahyu turunannya itu apa? Wahyu, ilham, intuisi. Nah, baru pengetahuan yang diperoleh lewat logika. Yang lainnya panca indera gitu. Empiris. Jadi terus, intuisi itu yang gimana, Bang? Intuisi itu gini Mas. Saya kasih contoh sederhana. Saya kan suka main gitar. Saya fingering. Saya pelajari banyak chord. Setiap ada lagu saya latih. Bahkan dengar suara ini, oh ini C, ini D. Datang lagu baru. Karena saya udah sering melatih ini. Ini G, ini kan gitu. Itu intuisi. Intuisi, iya dong. Saya belum tahu lagunya. Nah, kalau montir gimana? Montir misalnya. Karena saya sudah memperbaiki banyak mobil, teman saya, Bang Dame, betulin mobil saya dong. Nggak perlu saya buka-buka. Ini rusaknya di sini. Seorang dokter pun karena dia sering bedah, intuitif.